Selamat datang di video kami hari ini. Kita akan membahas tentang ancaman fasisme yang semakin meluas di Amerika Serikat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi banyak ilmuwan dan akademisi. Fasisme. Di negara yang bangga dengan patung wanita besar memegang obor, yang ironisnya, sekarang mungkin lebih cocok memegang spanduk bertuliskan MAF, sedang dalam perbaikan besar-besaran. Harap maklum jika demokrasi terlihat agak goyah. Ini bukan sekadar berita selingan yang bisa Anda abaikan sambil menyeruput kopi pagi. Ini adalah perkembangan yang membuat bulu kuduk berdiri, terutama bagi mereka yang pekerjaannya bergantung pada kebebasan berpikir dan berekspresi, para ilmuwan dan akademisi kita. Situasinya begitu meresahkan, sehingga banyak dari para pemikir brilian ini kini merasa perlu untuk, kasarnya, angkat kaki. Bayangkan, mereka lebih memilih menghadapi birokrasi visa di negara lain, daripada risiko menghadapi apa yang mereka lihat sebagai gelombang otoritarianisme yang merayap di negeri Paman Sam. Ketika para cendekiawan mulai berkemas, itu adalah sinyal bahaya yang lebih nyaring daripada alarm kebakaran di perpustakaan yang penuh dengan buku-buku sensitif. Jadi dalam episode kali ini, kita akan menelusuri akar masalah ini, dan apa artinya bagi masa depan Amerika dan kita semua, yang masih percaya pada nilai-nilai pencerahan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin terdengar familiar, sebuah slogan yang begitu sering digaungkan yaitu, America First. Kedengarannya patriotik, bukan? Seperti sesuatu yang akan Anda teriakkan di pertandingan sepak bola sambil minum kopi hangat. Namun, ketika slogan ini mulai mendominasi panggung politik pada masa pemerintahan Trump, banyak yang mulai merasakan getaran yang kurang menyenangkan. Ini bukan sekadar nasionalisme sehat, ini adalah nasionalisme dengan steroid, yang jenisnya seringkali berujung pada xenofobia dan penolakan terhadap segala sesuatu yang berbau asing atau global. Retorika yang menyertainya seringkali mengingatkan pada buku-buku teks sejarah tentang Eropa tahun 30-an, di mana rasisme dan fasisme menyebar luas di AS. Ada penekanan pada kita versus mereka, penciptaan musuh bersama, dan janji-janji untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, yang mungkin tidak pernah ada persis seperti yang digambarkan. Kritikus mulai menunjukkan bahwa ini bukan lagi tentang kebijakan, tapi tentang pergeseran fundamental dalam cara Amerika memandang dirinya sendiri dan dunia. Lalu, ada masalah kecil bernama penolakan hasil pemilu 2020. Sejumlah politisi, bukannya menerima kekalahan dengan anggun, malah memilih untuk menyebarkan narasi bahwa pemilu itu dicuri. Ini bukan hanya merusak kepercayaan pada proses demokrasi, ini adalah serangan langsung terhadap fondasinya. Serangan terhadap media juga menjadi menu harian yang hampir terjadi setiap hari di AS. Media yang kritis tidak lagi dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melainkan sebagai musuh rakyat. Ketika pemimpin mulai memberi label pada pers dengan cara seperti itu, tujuannya jelas untuk mendelegitimasi sumber informasi independen dan mengendalikan narasi. Semua ini, jika digabungkan, melukiskan gambaran yang suram, yakni ancaman demokrasi. Ini bukan lagi tentang perdebatan kebijakan pajak atau layanan kesehatan. Ini tentang apakah Amerika masih ingin menjadi negara demokrasi liberal, atau sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tertutup, lebih curiga, dan terus terang, lebih menakutkan. Para akademisi dan ilmuwan, yang mata pencahariannya bergantung pada fakta, data, dan kebebasan untuk mempertanyakan, mulai terancam. Bahkan ilmuwan keturunan Cina, banyak yang sudah angkat kaki dari AS dan kembali ke Tiongkok, karena tekanan terhadap mereka. Budaya politik otoriter tidak muncul dalam semalam. Ia merayap masuk, sedikit demi sedikit, seringkali dengan dalih keamanan atau kebanggaan nasional. Dan sebelum Anda sadar, norma-norma yang Anda anggap remeh, seperti transisi kekuasaan secara damai, atau pers yang bebas, mulai terkikis. Jika retorika saja sudah cukup membuat khawatir, maka beberapa tindakan konkret pemerintahan Trump benar-benar mengirimkan sinyal bahaya yang lebih keras. Ambil contoh kebijakan zero tolerance terhadap imigrasi ilegal pada yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Ini mengakibatkan ribuan anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka di perbatasan. Tanpa proses hukum yang layak, tanpa rencana reunifikasi yang jelas. Ini adalah jenis tindakan yang biasanya Anda baca, terjadi di negara-negara yang tidak membanggakan diri sebagai pemimpin dunia bebas. Bayangkan trauma yang ditimbulkan pada anak-anak dan orang tua tersebut. Para ilmuwan melihat ini sebagai krisis kemanusiaan,
dan penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan. Kemudian, ada pemecatan Direktur FBI James Comey pada tahun 2017. Comey sedang memimpin penyelidikan terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016. Pemecatannya memicu tuduhan bahwa Trump mencoba menghalangi penyelidikan tersebut. Ini mengancam independensi lembaga penegak hukum tertinggi di negara itu. Tindakan seperti ini adalah bendera merah raksasa bagi para akademisi. Ini menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian terhadap supremasi hukum. Ketika presiden dapat memecat orang yang menyelidikinya, di mana batasannya? Ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian. Akibat dari iklim yang semakin represif dan anti-intelektual ini, banyak akademisi dan ilmuwan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk berkemas. Ini bukan keputusan yang diambil dengan mudah. Meninggalkan negara sendiri, pekerjaan, kolega, dan kehidupan yang telah dibangun adalah langkah besar. Namun, bagi banyak orang, ketakutan akan pembatasan kebebasan akademik dan masa depan yang tidak pasti di Amerika Serikat menjadi lebih besar daripada kesulitan untuk memulai lagi di tempat lain. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah migrasi sejumlah ilmuwan lingkungan dan perubahan iklim. Setelah pemerintahan Trump menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan secara aktif membatasi pendanaan serta meremehkan penelitian iklim, banyak dari para ilmuwan ini merasa bahwa pekerjaan mereka tidak hanya tidak dihargai, tetapi juga secara aktif dihalangi. Kanada, dengan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka dan komitmen yang lebih kuat terhadap ilmu iklim, menjadi tujuan populer bagi beberapa ilmuwan ini. Mereka disambut dengan tangan terbuka, dan tentu saja dengan pendanaan penelitian yang lebih stabil. Ini adalah kerugian besar bagi Amerika, karena negara tersebut kehilangan beberapa pemikir terbaiknya di bidang yang sangat krusial bagi masa depan planet ini. Namun, bukan hanya ilmuwan iklim yang merasa perlu pergi. Akademisi di berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial dan humaniora hingga ilmuwan di bidang kesehatan masyarakat, juga menyatakan keprihatinan mereka. Mereka khawatir tentang sensor, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang tekanan untuk menyesuaikan penelitian mereka dengan agenda politik, dan tentang iklim umum ketidakpercayaan terhadap keahlian. Kebebasan akademik, kemampuan untuk mengejar kebenaran tanpa takut akan pembalasan, adalah oksigen bagi dunia akademis. Dan pasokan oksigen itu terasa semakin menipis. Keputusan untuk meninggalkan AS seringkali merupakan puncak dari serangkaian kekecewaan dan kekhawatiran. Ketika situasi di Amerika Serikat semakin suram bagi akademisi, banyak yang mencari pelajaran dari sejarah. Sejarah penuh dengan contoh negara di mana kebebasan berpikir ditekan dan intelektual menjadi sasaran. Diaspora akademisi dari Rusia atau Venezuela mengingatkan kita tentang bahaya rezim otoriter. Amerika sebelumnya menjadi tempat perlindungan terakhir untuk pemikiran bebas. Mereka membawa cerita peringatan tentang erosi demokrasi yang dimulai dengan pembatasan kecil. Mereka melihat pola yang sama muncul di Amerika yang sangat meresahkan. Universitas tidak lagi menjadi tempat perdebatan bebas, melainkan alat propaganda negara. Peristiwa penyerbuan gedung Capitol pada 6 Januari 2021 menjadi lonceng alarm. Itu adalah momen ketika kemunduran demokrasi menjadi kenyataan visual yang brutal. Melihat massa menyerbu jantung demokrasi Amerika adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Setelah 6 Januari, intelektual Amerika mulai membentuk jaringan internasional untuk mempertahankan demokrasi. Mereka bertukar pikiran dengan kolega di negara-negara yang memiliki pengalaman dengan otoritarianisme. Ada kesadaran bahwa perjuangan untuk demokrasi bersifat global. Inspirasi juga ditarik dari periode sejarah yang lebih kelam, seperti kekitan Nazi Jerman atau era Uni Soviet. Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi ancaman terhadap demokrasi adalah rasa aman palsu yang seringkali menyelimuti masyarakat, terutama di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang seperti Amerika Serikat. Ada semacam keyakinan bawaan, hampir seperti artikel iman, bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi di sini. Sistemnya terlalu mapan katanya. Konstitusinya terlalu kuat. Rakyatnya terlalu mencintai kebebasan. Ini adalah narasi yang menenangkan, tetapi juga bisa sangat berbahaya, seperti minum obat tidur di tengah kebakaran.
Banyak warga Amerika yang dibesarkan dengan cerita tentang keunggulan demokrasi Amerika dan perannya sebagai kota di atas bukit, merasa sulit untuk membayangkan bahwa fondasi negara mereka bisa benar-benar terguncang. Mereka mungkin melihat masalah di negara lain, kudeta, pemimpin otoriter, penindasan, dan berpikir, kasihan mereka. Tapi kita berbeda. Serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari 2021 seharusnya menjadi panggilan bangun yang paling keras. Itu adalah demonstrasi visual yang mengerikan bahwa demokrasi Amerika tidak hanya bisa terguncang, tetapi juga rentan terhadap upaya kudeta dari dalam yang dipicu oleh pemimpinnya sendiri. Melihat bendera konfederasi dibawa masuk ke aula Kongres, melihat para perusuh menduduki kantor-kantor para legislator adalah sesuatu yang merusak ilusi kekebalan Amerika. Namun, yang mengkhawatirkan adalah betapa cepatnya sebagian orang mencoba untuk meremehkan, menormalkan, atau bahkan membenarkan peristiwa hari itu. Ada upaya untuk menggambarkannya hal tersebut adalah hal yang biasa. Namun kenyataannya, serbuan ke Capitol Hill beberapa tahun lalu adalah ancaman demokrasi di Amerika, di mana ada sekelompok orang yang berusaha menolak hasil pemilu yang sah, dan memaksakan kehendak politiknya untuk mendukung calonnya dalam. Hal ini Donald Trump masih banyak contoh lainnya. Bagaimana kebebasan berpendapat saat ini sudah mulai terancam, terutama di kampus-kampus top AS, yang seharusnya bebas memberikan pendapat intelektualnya. Banyak yang menilai pemerintahan Trump saat ini sudah mulai mengancam demokrasi di AS. Maraknya pengekangan kebebasan berpendapat, dan ancaman terhadap ilmuwan yang kritis, dan bahkan hengkangnya ilmuwan top keturunan Cina di AS, adalah indikator bahwa ancaman fasisme dan demokrasi terlihat mulai nyata